Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang. Bersama saya Rido Yahya, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seekor gajah liar masuk ke pemukiman warga di Desa Semangus, Kabupaten Pali. Seorang emak-emak di kota Lubuk Linggau nekat menganiaya pelajar, diduga aksi dipicu dari pelanggaran lalu lintas. Kebakaran lahan terjadi di Desa Palem Raya, Kabupaten Ogan Ilir. Api sempat menjalar hingga ke lahan di sisi pinggir tol Palembang Indralaya. Seekor gajah liar masuk ke pemukiman warga di Desa Semangus, Kabupaten Pali. Gajah dengan kondisi terluka ini sempat berendam di kolam milik warga. Diduga gajah liar itu terpisah dari kelompoknya saat mencari makan. Gajah berendam, guys. Dengan santai, gajah liar ini masuk ke pemukiman dan berendam di kolam milik warga di Desa Semanggus, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sabtu pekan lalu. Wih, dapat kawan baru nah. Bahkan, gajah liar ini juga masuk ke sebuah tenda hajatan milik warga. Kemunculan hewan berbadan besar ini tentu membuat warga sekitar pun panik. Diduga gajah liar ini terpisah dari kelompoknya saat mencari makan. Namun, kondisi gajah cukup memprihatinkan. Terlihat ada sejumlah luka diduga bekas tembakan senjata api pada bagian leher dan kaki. Konflik gajah dan manusia di Kabupaten Pali sebenarnya bukan perkara baru. Alih fungsi lahan diduga membuat jalur lintas gajah menyempit sehingga gajah masuk ke pemukiman warga. Sini lah terlalu sering ini kemasukan gajah ini. Bahkan banyak yang jadi korban. Kebun sawit habis, dengan warga juga ada yang sempat diinjak gajah kan. Bahkan tetangga desa kami pun sudah dua ada korban yang meninggal dunia. Beberapa bulan yang lalu sudah ada korban dari keganasan gajah ini. Yang mana memang gajah ini memang sudah hilang tempat-tempat dia mencari makan. Untuk itu perusahaan-perusahaan terkait di sekitar sini agar kiranya menyiapkan. Jadi hutan-hutan jangan selalu digunduli, dibuat hutan untuk gajah-gajah ini berkembang biak di daerah kita. Warga Semanggus berharap ada solusi konkret dari pemerintah setempat agar konflik gajah dan manusia dapat terhindarkan di desa mereka karena sudah menelan korban jiwa. Dedi Irwansah melaporkan dari Kabupaten Pali. Tak terima diklakson saat lawan arah, seorang emak-emak di kota Lubuk Linggau nekat menganiaya pelajar dengan menyeret korban. Aksi pelaku pun viral di media sosial. Pelaku kini diamankan di kantor polisi. Aksi penganiayaan yang dilakukan oleh emak-emak pengendara sepeda motor terhadap seorang pelajar berusia 12 tahun ini terjadi di Jalan Yosudarso, Kelurahan Batu Urip, Kota Lubuk Linggau pada Rabu 16 Oktober lalu. Video ini viral setelah diunggah oleh warga yang menyaksikan peristiwa tersebut ke media sosial. Pasca peristiwa tersebut, RK 12 tahun bersama orang tuanya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lubuk Linggau. Tak butuh waktu lama, emak-emak yang melakukan aksi penganiayaan langsung diamankan polisi. Saat diperiksa, pelaku diketahui bernama Yunita, warga Jalan Kemuning, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau mengaku kesal terhadap ibu korban yang mengklakson dirinya saat melawan arah. Pelaku lantas mengejar ibu korban yang saat itu sedang membonceng korban dan adiknya. Sempat terjadi cekcok antara keduanya. Namun, pelaku lalu menarik rambut korban hingga terseret dan mengalami luka di bagian lutut. Si korban ini bersama dengan ibunya itu mengendarai sepeda motor dan di tengah jalan kebetulan ketemu dengan si tersangka ini. Jadi karena tersangka ini mungkin mau menyeberang jalan secara sembarangan, jadi ditegurlah sama si korban. Nah, tapi waktu itu sudah tidak ada masalah, si korban ini melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan dikejarlah sama si tersangka ini. Nah, akhirnya diberhentikan di situ. Begitu sudah
berdekatan, langsung tiba-tiba si tersangka ini menghentikan motor dan langsung menarik jilbab dan menarik rambut daripada anak si korban tadi. Pelaku kini ditahan di Mapolres Lubuk Linggau. Polisi menjerat pelaku dengan pasal berlapis tentang perlindungan perempuan dan anak serta tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Ardian Saputra melaporkan dari Lubuk Linggau. Seorang pria diamankan petugas keamanan Masjid Agung Palembang setelah melakukan aksi pencurian sebuah ponsel milik jamaah masjid yang sedang beribadah. Pelaku diringkus setelah petugas keamanan masjid mengenali ciri-ciri pelaku. Diduga pelaku hendak kembali melakukan aksi pencurian. Pria bernama Erwin, warga Lorong Tandan, Kelurahan 15 Ilir, Kota Palembang ini terpaksa diamankan oleh petugas keamanan Masjid Agung Palembang karena mencuri telepon genggam milik jemaah. Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada pekan lalu. Namun, petugas yang mengenali ciri-ciri pelaku yang dideskripsikan oleh korban langsung menangkap pelaku di lokasi. Petugas keamanan masjid mengaku peristiwa pencurian ponsel serta uang milik jemaah kerap terjadi di area masjid. Ini karena Masjid Agung Palembang selalu didatangi wisatawan dan jemaah dari luar kota, sehingga menarik pelaku kejahatan untuk melakukan aksi pencurian. Ya, tadi itu kayaknya nak mali ini. Oh, ini dia datang lagi ke sini? Dia datang ke sini, nak sholat tadi kan, pas benar lewat, ada itu, ya kita ciriin kan, ramannya dulu ke sini. Apa ketahuan dia pelakunya itu mau ngomong? Ya ada yang saksi, ingin dia tahu bahwa budaknya ciri-cirinya macam ini ya. Ayolah dia. Tapi pas diamankan dia ngaku dah, dia ngaku dia. Setelah diamankan satu orang terduga pelaku pencurian HP di masjid. Kami datang sini, pelaku sudah diamankan di pos keamanan. Untuk selanjutnya nanti selanjutnya diduga pelaku akan kita bawa ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Polisi membawa pelaku ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang untuk dilakukan proses hukum. Pelaku yang diduga tercatat sebagai residivis atas kasus penganiayaan terancam hukuman kurungan penjara di atas 5 tahun penjara. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang. Fasilitas umum di Jalan Angkatan 45 Kota Palembang menjadi sasaran vandalisme oleh sejumlah orang tidak dikenal. Para pelaku melakukan aksi vandalisme dengan mencoret jalan, tiang penyangga LRT dan sejumlah alat peraga kampanye dengan cat semprot. Dalam rekaman video yang direkam warga, aksi coret-coret fasilitas umum atau dikenal dengan vandalisme dilakukan oleh sejumlah orang tak dikenal di Jalan Angkatan 45 Kota Palembang. Tak hanya jalanan, aksi vandalisme juga menyasar pada tiang penyangga LRT Sumatera Selatan dan sejumlah alat peraga kampanye calon wali kota Palembang. Belum diketahui motif dari para pelaku melakukan aksi vandalisme di kawasan ini. Agar kembali seperti semula, petugas dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang membersihkan cat yang mengotori sejumlah badan jalan. Ya, kerjaan orang iseng lah atau apa, ini kan kota kita kan harus indah ya. Ini aja tangan-tangan jahil yang mau merusak. Makanya kita ekstra kerja yang nggak perlu manfaat ini. Bagaimana? Pagi ini kita dapat berita viral, wali kota kita kan sudah ditanggulangi ya, kita hapus ini. Berbekal rekaman video amatir yang diambil oleh warga, petugas Satpol PP tengah mencari keberadaan para pelaku karena telah melanggar Perda tentang ketertiban umum dan keindahan kota. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang.